Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Rimayanti Nasution, MPM G1A019084. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung PMF dan CDF pada distribusi probabilitas pada acak diskrit. Sebagai contoh kita ambil yaitu pada kasus pelemparan uang logam sebanyak 4 kali. Maka kemungkinan terjadi adalah dapat kita cari dengan cara kita ketahui bahwa uang logam memiliki sisi angka dan sisi gambar. Maka pada pelemparan pertama, kemungkinan yang terjadi adalah gambar dan angka. Kemudian pada pelemparan yang kedua adalah angka dan gambar, angka dan gambar. Kemudian pada pelemparan yang ketiga adalah angka dan gambar, angka dan gambar, angka dan gambar, angka dan gambar. Kemudian pada pelemparan yang keempat adalah angka dan gambar, 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 angka dan gambar. Sehingga kita mendapatkan ada 16 kemungkinan. Pertanyaannya adalah berapa banyak angka yang muncul? Dapat kemungkinan yang akan terjadi yaitu bisa saja tidak ada, bisa saja atau 0, bisa saja 1, bisa saja 2, bisa saja 3, dan bisa saja 4. Kemungkinan jika X sama dengan 0 yaitu gambar. Kemudian jika X sama dengan 1 yaitu GA, GG, GGAG, GGGA, AGGG. Kemudian pada X sama dengan 2, GAAG, GAGA, GGAA, AAGG, AGAG, AGGA. Kemudian pada X sama dengan 3, GAAA, AAG, AAGA, AAGAA. Kemudian pada X sama dengan 4, AAAA. Maka dapat kita ambil yaitu peluang X sama dengan 0 sama dengan 1/16. Peluang X sama dengan 1 yaitu 4/16. Peluang X sama dengan 2, 6/16. Peluang X sama dengan 3 sama dengan 4/16. Peluang X sama dengan 4 sama dengan 1/16. Penting kita ketahui bahwa variabel acak jika dijumlahkan bernilai 1. Kemudian untuk distribusi peluang dengan bentuk tabel dapat kita tuliskan yaitu X sama dengan X bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Kemudian untuk peluang X sama dengan X sama dengan 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, dan 1/16. Maka dapat kita tuliskan dalam fungsi yaitu untuk X sama dengan 0 atau X sama dengan 4, maka fx-nya adalah 1/16. Untuk x sama dengan 1 atau x sama dengan 3, untuk fx-nya adalah 4/16. Untuk x sama dengan 2, maka fx-nya adalah 6/16. Dan apabila 0, untuk x yang lainnya. Kemudian untuk mencari fungsi distribusi kumulatif, kita dapat menggunakan cara dengan f C sama dengan peluang X kurang dari sama dengan C sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 hingga ditambah peluang X sama dengan C. Atau F0 ditambah F1 hingga ditambah F sama FC. Kita ketahui bahwa dari kemungkinan yang terjadi tadi, kita dapatkan X bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Fx-nya 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, dan 1/16. Kemudian dapat kita tuliskan dalam fungsi yaitu F0 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 0 sama dengan peluang X sama dengan 0 sama dengan F0 sama dengan 1/16. Kemudian untuk F1 sama dengan peluang X kurang dari 1 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 sama dengan F0 ditambah F1 sama dengan 1/16 ditambah 4/16 sama dengan 5/16. Kemudian untuk F2 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 2 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 sama dengan 1/16 ditambah 4/16 ditambah 6/16 sama dengan 11/16. Kemudian untuk F sama dengan 3 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 3 sama dengan
peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 sama dengan F1 per 16 ditambah 4 per 16 ditambah 6 per 16 ditambah 4 per 16 sama dengan 15 per 16. Kemudian untuk F sama dengan 4 sama dengan peluang X kurang dari sama dengan 4 sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2 ditambah peluang X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4 sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah F3 dan ditambah F4 sama dengan 1 per 16 ditambah 4 per 16 ditambah 6 per 16 ditambah 4 per 16 ditambah 1 per 16 sama dengan 16 per 16 atau sama dengan 1. Kemudian fungsi distribusi kumulatif dapat kita tuliskan dalam tabel X bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan bisa 4. Untuk Fx sama dengan X sama dengan 1 per 16, 5 per 16, 11 per 16, 15 per 16, dan 1. Kemudian untuk fungsinya dapat kita tuliskan Fx jika X berada di antara 0 hingga mendekati 1, maka Fx-nya 1 per 16. Kemudian, jika 5 per 16, jika X berada di antara 1 hingga mendekati 2. Jika 11 per 16, yaitu jika X berada di antara 2 hingga mendekati 3. Kemudian 5 per 16, jika X berada di antara 3 hingga mendekati 4. Kemudian 1 jika X lebih dari atau sama dengan 4. Saya rasa sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanan Rehana, NPMG 1A 019054. Saya akan menjelaskan tentang mengapa pada PU Bahaca kontinu tidak ada PMF dan diganti oleh PDF. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu, PMF itu singkatan dari Probability Match Function, yang dimana PMF ini hanya digunakan untuk variabel diskrit atau kategorikal, yang dimana diskrit itu mempunyai ciri-ciri terukur atau countable. Tidak ada nilai antara, bersifat digital, rounded atau close value. Sebagai contoh, seperti melempar dadu. Kasus ini mengikuti discrete distribution, karena tidak ada nilai yang di tengah-tengah. Dadu kan mempunyai nilai bermata 6, hanya memiliki kemungkinan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tidak mungkin kan nilai dadu ada 1,5? Terus, selain itu, setiap kemungkinan nilai di PMF pasti memiliki nilai lebih dari 0, serta total seluruh kemungkinan yang ada berjumlah 1. Kenapa begitu? Semisal kita melakukan pelemparan dadu, maka dapat dipastikan kita akan mendapatkan salah satu dari 6 kemungkinan hasil pelemparan dadu. Dengan itu, PMF tidak masuk ke peubah acak kontinu, melainkan PDF, Probability Density Function, yang menggantikannya. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fedrian Udartiko, NPMG 1A 019012. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang menyelesaikan dengan cara CDF dan PMF pada distribusi probabilitas pada peubah acak kontinu. Baiklah, langsung saja. Pada PPT, diberikan data sebagai berikut. Dengan X 0 sampai 6, dengan nilai Fx 0,1, untuk 1 0,3, untuk X sama dengan 2 0,1, dan seterusnya sampai X6 0,1. Untuk menyelesaikan tabel di PPT, kita bisa menyelesaikannya dengan dua cara, yaitu dengan PMF atau CDF. Yang pertama, kita selesaikan dengan cara PMF. Untuk menyelesaikan dengan cara PMF, kita hanya perlu memasukkan nilai Fx ke dalam Px, seperti pada gambar, yaitu untuk F0 sama dengan Px sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0,1. Untuk F1, Px sama dengan 1, maka hasilnya adalah 0,3. Begitu seterusnya sampai X sama dengan 6. Untuk yang perlu diperhatikan pada PMF adalah syarat
syarat perhitungan dengan cara PMF, sigma dari PX hasilnya ini adalah 0,1. 0,1 menunjukkan peluang atau probabilitas yang terjadi adalah maksimal 0,1. Atau 1,0. Di sini dapat dibuktikan yaitu 0,1 ditambah 0,3 yaitu 0,4 ditambah 1 0,5, 0,6 ditambah 2 0,8, 0,9 dan 1,0. Lalu selanjutnya dengan cara CDF. Untuk cara CDF berlaku syarat berikut. Untuk F0 atau PX kurang dari 0, maka dia langsung dimasukkan dari nilai Fx 0, yaitu 0,1. Untuk 0, maka dia langsung masuk X sama dengan 0. Untuk berikutnya F1, X kurang dari sama dengan 1, maka yang kurang dari sama dengan 1 ini yaitu bisa 0 atau 1. Maka yang dihitung adalah Fx sama dengan 0 ditambah Fx sama dengan 1. Maka F0 ditambah F1. Kita lihat pada tabel F0-nya, X0-nya sama dengan 0,1 dan X1-nya sama dengan 0,3. Maka di sini juga akan terhitung 0,1 ditambah 0,3, yaitu 0,4. Begitu juga dengan F2. F2 sama dengan PX kurang dari sama dengan 2. Berarti nilai yang kurang dari sama dengan 2 yaitu 0, 1, dan 2. Maka begitu juga dihitung dari Fx sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, hingga X sama dengan 2. Hasilnya yaitu F0, F1, dan ditambah F2. Pada tabel, F0, F1, dan F2 ditambahkan yaitu 0,1, ditambah 0,3, ditambah 0,1. Maka hasilnya adalah 0,5. Berikutnya F3, sama seperti sebelumnya. Nilai X yang kurang dari sama dengan 3 yaitu 0, 1, 2, dan 3. Yaitu F. Maka dihitung yaitu F0 ditambah F1, F2 ditambah F3. Pada tabel untuk menghitung F3 yaitu 0,1 ditambah 0,3 ditambah 0,1 ditambah 0,1. Maka hasilnya adalah 0,6. Begitu seterusnya sampai F6. Dan sama seperti sebelumnya, jika dihitung, hasilnya yaitu harus menghasilkan 1,0. Pada F6, itu hasilnya adalah 1,0. Karena F6 adalah maksimal probabilitas, yaitu 1,0. Atau peluang maksimal yang tercipta adalah 1,0. Lalu berikutnya adalah hubungan antara F besar X dan Fx. Misal dari data tadi, misal kita kurangkan F6 dan F5. F6 yaitu X0 ditambah X1 tambah X2, 3, sampai 6. Dan F5 juga 0, 1, sampai 5. Maka yang tersisa hanyalah ini 0, ini 0, ini 0. F6 yaitu adalah PX sama dengan 6. PX sama dengan 6 atau P6 hasilnya adalah 0,1. Dan begitu juga dengan jika kita kurangkan yang lainnya, misalnya F5 dikurang F4. Hasilnya juga akan begitu hasilnya. Jadi kesimpulannya adalah untuk menghitung PX dengan X sama dengan K, kita bisa menghitungnya dengan FK dikurang dengan FK min 1. Atau jika disimpulkan, untuk menghitung misalnya F2, kita menghitungnya dengan F2 dengan FK
K kurang 1. FK kurang 1 berarti nilai nilai K dikurang dengan K sebelumnya, maka F2 dikurang F1. Maka dapat hasilnya untuk mencari PX atau P2. Untuk lebih jelasnya, ada contoh seperti ini. Diberikan variabel acak X sebagai berikut. Dengan X 1 sampai 4, Fx 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,4. Di sini dapat ditentukan A. Px sama dengan 4. Dan B. Px lebih dari 2. Maka untuk A, Px sama dengan 4 berlaku yang rumus ini tadi. Px sama dengan K, Fk dikurang Fk min 1, maka Pk, K sama dengan 4, dan Fk 4 dikurang 1 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 0,4 dikurang yang variabel sebelumnya 0,3, maka hasilnya 0,1. Selanjutnya, untuk yang B, Px lebih dari 2. Untuk menghitungnya, nilai dari tabel yang lebih dari 2 yaitu 3, X yang lebih dari 2 yaitu 3, dan 4. Maka, hasil dari Px lebih dari 2 adalah P3 ditambah P4. Di mana untuk menghitung P3 sama seperti sebelumnya, P3 adalah F3 dikurang F2, yaitu 0,3 dikurang 0,2, dan hasilnya adalah 0,1. Begitu juga dengan F4. Untuk menghitung F4, kita menghitungnya dengan F4 dikurang F3, yaitu 0,1. Lalu, dijumlahkan untuk mendapat P lebih dari 2. Maka hasilnya P3 ditambah P4, dan hasilnya adalah 0,1 ditambah 0,1, dan hasilnya adalah 0,2. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.